24 News. Malam ini kita berjumpa lagi. Akhir-akhir ini kita sering mendengar mengenai kasus PT Indofarma. Sebenarnya apa yang terjadi dengan Indofarma? Bagaimana kasus itu bisa terjadi dan kira-kira apa solusi yang bisa kita tawarkan sehingga kasus tersebut tidak berulang ke depannya? Di sini saya bersama rekan saya, Saudari Dinda, dan juga Saudari Lulu akan mencoba membahas kasus ini secara lebih mendalam, terutama dalam penerapannya dari sisi etika bisnis. Pertama-tama, kasus ini akan coba dijelaskan dulu oleh Saudari Dinda. Silahkan, Saudari Dinda. Direktur Utama Indofarma sendiri, Yelandriani, membenarkan adanya penarikan uang dari pinjol atas nama karyawannya pada 2022 silam. Namun pinjaman ini diakuinya telah dilunasi. Pihak jajaran manajemen Indofarma juga belum dapat menyampaikan laporan yang lebih mendetail perihal pinjaman yang diambil dan pihak yang menyalahgunakan data karyawan tersebut. Namun kerugian perusahaan efek dari aksi tersebut diakui Yelandriani berkisar 1,26 miliar rupiah. Jadi Indofarma adalah perusahaan farmasi dan kesehatan yang berbasis di Indonesia. Didirikan pada tahun 1981, Indofarma telah berkembang menjadi salah satu pemain utama di sektor farmasi nasional. Ada berbagai produk yang diproduksi oleh Indofarma. Salah satunya yaitu obat-obatan, suplemen kesehatan, dan juga alat kesehatan. Indofarma itu terdaftar sebagai perusahaan terbuka pada tahun 1981. Kemudian dia berubah menjadi perusahaan perseroan terbatas atau PT untuk menyesuaikan dengan perkembangan regulasi dan memperkuat struktur perusahaan. Di tahun 2020, kiprah perusahaan farmasi Indofarma memperluas portofolio produknya, termasuk ke obat generik, terus ada alat kesehatan, serta berpartisipasi dalam berbagai program pemerintah untuk penyediaan obat selama pandemi. Indikasi pertama pada kasus Indofarma ini itu dimulai pada tahun 2021. Ada indikasi pidana korupsi dan juga fraud di internalnya Indofarma. Dilanjut dengan adanya unjuk rasa oleh Serikat Pekerja Indofarma kepada Komisi 6 DPR atas praktik tidak etis yang dilakukan oleh Indofarma. Di tahun 2022, Indofarma, anak perusahaan Indofarma atau Indofarma Medic mengeluarkan 157 miliar untuk berbagai pihak. 5 miliar itu kemudian dialokasikan ke PT Cerita Teknologi Indonesia atau CIT. Perusahaan itu merupakan perusahaan pinjaman online yang mengalirkan dana ke PT Promedic. Pada tahun 2022, investigasi dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK bahwa penggunaan data karyawan di Indofarma dialihkan untuk menjadi pinjaman online atau fintech. Indofarma memberikan klarifikasi dan mengatakan bahwa sebetulnya hal itu tidak dilakukan. Kemudian dia melakukan audit internal. Pada tahun 2023 mulai terkuak bahwa ternyata ada temuan-temuan bahwa ada hutang piutang dari kreditor dan juga pembayaran gaji karyawan yang mandat sejak tahun 2021. Di tahun 2024, BPK menemukan kerugian negara sekitar 371 miliar dari Indofarma selama 2020 hingga 2023 yang kemudian dituangkan kepada ikhtisar hasil pemeriksaan semester 2 tahun 2023. Dari Indofarma, tindakan-tindakan itu mungkin memicu investigasi lebih lanjut terkait penggunaan dana dan hubungan antara Indofarma dengan pihak-pihak terkait lainnya. Tapi salah satu yang menjadi poin penting dari kasus Indofarma adalah kasus teknologi, di mana Indofarma Global Medica meminjam uang atau off-balance sheet ke platform pinjaman online sebesar 69 miliar dengan menggunakan nama IGM dan pegawai IGM yang hasilnya kemudian ditransfer ke IGM sebesar 43 miliar. Hal ini dilakukan seolah-olah bahwa pembayaran piutang Promedic seolah-olah sebagai pembayaran piutang Promedic.
Setelah penelusuran lebih lanjut, diketahui bahwa pinjaman online tersebut sebesar 1,26 miliar diajukan dengan mencatut nama dan juga identitas karyawan. Kemudian kasus selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, saya akan mencoba melanjutkan mengenai kasus keuangan yang terjadi di PT Indofarma. Berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan dalam laporan hasil pemeriksaan investigatif tahun 2024 dan ikhtisar hasil pemeriksaan semester 2 tahun 2023, ditemukan indikasi laporan keuangan di PT Indofarma dan anak perusahaannya selama tahun 2020 sampai dengan 2023, serta penyimpangan dan penyelewengan yang merugikan negara dengan total sebesar 371,8 miliar. Penyimpangan dan penyelewengan tersebut antara lain berasal dari kerugian transaksi FMCG sebesar 157,33 miliar, kemudian kerugian terkait dengan deposito sebesar 73 miliar, pengeluaran yang dilakukan tanpa transaksi yang sebenarnya sebesar 42,35 miliar, kerugian dari sisi distribusi dan stok sebesar 14,93 miliar, kemudian kerugian dari pinjaman fintech yang dilakukan dengan menggunakan data karyawan sebesar 1,26 miliar, kerugian dari kegiatan usaha masker yang terdiri dari fraud sebesar 2,6 miliar, dan potensi kerugian sebesar 60,24 miliar dari piutang macet dan 13,11 miliar dari stok sisa, dan juga kerugian dari pembelian dan penjualan rapid test Panbio yang dilakukan tanpa perencanaan sebesar 56,70 miliar. Penyimpangan ini juga termasuk manipulasi laporan keuangan melalui penggelembungan barang inventory, rekayasa transaksi, pengadaan alat kesehatan tanpa studi kelayakan, penjualan tanpa analisis kemampuan keuangan dari customer, serta pencatatan fiktif sehingga laporan keuangan yang disajikan tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Oke, selanjutnya untuk modus operandi pinjaman online dari PT Indofarma dan anak usahanya dapat kami jelaskan sebagai berikut. PT Indofarma mendirikan anak usaha yang disebut dengan PT Indofarma Global Medica atau selanjutnya disingkat dengan nama IGM, yang melakukan penjualan alat kesehatan kepada perusahaan terafiliasi, yaitu PT Promosindo Medica atau Promedik, yang kemudian atas persetujuan dari IGM, Promedik tersebut menjual alat kesehatan kepada perusahaan yang relatif baru dan belum memiliki pengalaman sebesar 124,9 miliar. Dan karena perusahaan tersebut belum memiliki pengalaman, penjualan tersebut kemudian menjadi piutang macet. Untuk menutupi hal tersebut, IGM kemudian melakukan rekayasa dengan meminta Promedik meminjam uang sebesar 24,5 miliar yang kemudian dibayarkan ke IGM seolah-olah sebagai pelunasan piutang IGM. IGM juga kemudian menjamin pinjaman Promedik dengan deposito atau deposit back loan senilai 36,5 miliar. Selanjutnya, IGM kemudian meminjam uang yang dilakukan secara off balance sheet ke platform pinjaman online sebesar 69,7 miliar dengan menggunakan nama IGM dan pegawai IGM, yang hasilnya kemudian ditransfer ke IGM sebesar 43,7 miliar seolah-olah sebagai pembayaran piutang Promedik. Setelah penelusuran lebih lanjut, diketahui bahwa pinjaman online sebesar 1,26 miliar tersebut diajukan dengan menggunakan nama dan identitas karyawan PT Indofarma yang dilakukan tanpa persetujuan. Bayarkan gaji kami! Karena ulah dari salah tata kelola dari perusahaan. Lihat, kami belum merasakan gaji sampai hari ini. Cari pinjaman segitu. Nah kemudian pinjam lagi untuk yang menutup yang 20 dengan pinjam lagi. Sebenarnya transaksinya bisa sampai 40 miliar. Jangan sampai ini merambat ke BUMN yang lain. Ya, selain dari kasus teknologi dan juga keuangan ya, Indofarma juga memiliki kasus lain dalam sumber daya manusia, di mana pada Mei 2024 lalu karyawan yang tergabung dalam serikat pekerja melakukan unjuk rasa di depan Istana Presiden dan mereka menuntut beberapa hal. Yang pertama yaitu penyelamatan Indofarma dari kebangkrutan, yang kedua penyelesaian berbagai hak karyawan yang tertunda yang belum dipenuhi oleh perusahaan seperti sisa upah bulan Januari sampai dengan Maret 2024. Jadi karyawan ini sudah mengalami potongan
upah ya dari bulan Desember, jadi mereka baru dibayarkan sebagian saja, lalu upah bulan April yang belum dibayarkan sama sekali, dan tunjangan kesehatan, kesejahteraan, tunjangan akhir tahun, BPJS Kesehatan, DPLK, pesangon, dan juga PMK. Lalu yang ketiga, tuntutan dari para aksi ini adalah memberikan hukuman pada oknum yang melakukan fraud, sehingga membuat kondisi Indofarma Group mengalami kebangkrutan seperti yang kita ketahui hari ini. Lalu ini merupakan data-data yang kita dapatkan dari stasiun TV sebelah, Metro TV, di mana mereka mendapatkan data dari Serikat Pekerja Indofarma. Ini adalah komponen penyesuaian gaji saat ini, yaitu ini adalah jumlah potongannya, di mana pada bulan Januari itu 50% gaji telah dipotong. Lalu di bulan Februari 50% dari level manajer umum sampai dengan komisaris, sedangkan untuk manajer itu 40%, asisten manajer 30%, dan staf 10%. Itu berjalan sampai dengan sampai dengan Mei 2024. Lalu ada juga tunjangan kesejahteraan yang belum dibayarkan oleh Indofarma, yaitu di Indofarma TBK sendiri 4,234 M, di Indofarma Global Medica 1,9 M, dan di Farmalab Indo Utama itu sekitar 763 juta, sehingga totalnya kira-kira 6,9 M yang belum dibayarkan oleh Indofarma kepada karyawannya. Sedangkan untuk hak karyawan lainnya itu adalah iuran BPJS Ketenagakerjaan sejak Februari 2022 sampai dengan Januari 2024, di mana potongannya sudah dilakukan namun belum disetorkan ke BPJS. Nah, lalu juga ada iuran DPLK untuk pensiun karyawan, ini pun belum disetorkan sejak Juni 2021 sampai dengan Januari 2024. Lalu ada penghargaan masa kerja dari April 2023 sampai dengan Februari 2024, itu pun belum dibayarkan. Nah, ada outstanding lainnya yaitu pesangon bagi karyawan yang dapat PHK atau pensiun dini. Ini sebanyak 20 orang di Indofarma, sekitar 7 M, lalu 5 M di IGM, dan totalnya menjadi 12 M. Begitu pula untuk tunjangan kesejahteraan, lalu juga tunjangan akhir tahun 2024 itu juga ada beberapa yang belum dibayarkan, dan yang terakhir itu ada santunan kematian, beberapa yang belum dibayarkan, sehingga kurang lebih 66 miliar yang belum dibayarkan Indofarma Group kepada karyawannya. Nah, dari berbagai aspek tadi ya kita bahas, ada dari fraud yang terjadi di Indofarma, mulai dari manipulasi laporan keuangan di 2020 sampai dengan 2023, itu bersangkutan dengan pelanggaran etika dalam keuangan. Yang kedua adalah penyalahgunaan data karyawan untuk pinjaman online, ini merupakan pelanggaran etika dalam teknologi. Dan yang ketiga adalah kelalaian Indofarma dalam pembayaran hak-hak karyawan. Ini merupakan pelanggaran etika dalam sumber daya manusia. Ya, setelah ini kita akan membahas bagaimana pelanggaran-pelanggaran tersebut dapat dianalisa dari sudut pandang teori etika bisnis. Setelah kita mendengarkan kronologi kasus dari PT Indofarma ini, sekarang kita akan coba membahas lebih mendalam lagi mengenai penerapan teori etika dan juga hal-hal yang dilanggar oleh PT Indofarma ini. Mungkin yang pertama dari sisi teori etika. Kira-kira teori etika apa saja sih yang bisa diterapkan dalam kasus ini? Mbak Dinda mungkin bisa membantu menjelaskan di sini. Silakan Mbak Dinda. Nah, Mbak Ririn, Mbak Lulu, jadi sebetulnya teori etika yang bisa diterapkan tentu ada 4. Yang pertama itu adalah virtue etik. Virtue etik ini dia lebih ke arah bagaimana karakter dan juga moral individu itu menjalani hidupnya, terus komitmen untuk mencapai idealnya itu seperti apa, itu tergantung pada orangnya sendiri. Kemudian yang kedua itu ada self-egoism, di mana pandangan orang itu dia lebih memikirkan kepentingannya dia sendiri nih dibandingkan dengan konsekuensinya kepada orang lain, itu dia nggak peduli, jadi lebih ke arah selfish lah ya kalau kita sebut. Kemudian ada juga deontologi. Deontologi ini seseorang itu bisa patuh pada aturan, pada tugas, itu tanpa memikirkan konsekuensinya apa nih dari tindakannya. Pokoknya dia harus lurus, lempeng, apa yang ia lakukan itu harus sesuai dengan pakemnya ibaratnya. Yang terakhir itu ada turunannya dari deontologi, yaitu Kantianism.
tindakan ini lebih ke arah imperatif kategoris, di mana seseorang itu harus selalu menghormati kemanusiaan orang lain. Jadi dia juga patuh pada pakemnya, tapi juga dia memikirkan nih gimana kayak pandangan orang lain. Nah, untuk penerapannya sendiri di perusahaan, itu kan perusahaan itu ada beberapa bagian ya. Nah, teori etika ini bisa juga nih diterapkan ke bagian-bagian tersebut. Nah, mungkin Mbak Lulu bisa nih ngejelasin apa sih Mbak hubungannya antara etika dengan bagian-bagian perusahaan tersebut gitu. Ya, terima kasih Mbak Dinda atas pandangannya ya terkait etika, teori etika yang bisa kita terapkan dalam kasus Indofarma ini. Nah, dari sudut pandang organisasi, apa saja sih yang dilanggar gitu ya? Nah, yang pertama itu dari keuangan ya, dari aspek keuangan. Di mana aspek keuangan sendiri itu mencakup area keuangan, akuntansi, dan juga audit. Nah, ada 3 prinsip utama keuangan, yaitu integritas, objektivitas, dan kerahasiaan atau confidentiality. Nah, lalu juga di sini diatur dalam GAAP untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas tersebut. Dalam kasus Indofarma sudah jelas ya adanya tadi pelanggaran-pelanggaran tersebut melanggar hal ini. Dan juga GAAP ini menjamin laporan keuangan dapat dibandingkan untuk meningkatkan kepercayaan stakeholders. Nah, lalu dari sudut pandang etika dan teknologi, General Data Protection Regulation yang berlaku sejak 25 Mei 2018 ini kan mengatur secara global ya bagaimana kerahasiaan data karyawan itu harus dijaga oleh perusahaan. Nah, prinsip umumnya sendiri adalah keabsahan dan transparansi, batasan tujuan, bagaimana kita meminimalisir data yang diminta, akurasi, lalu batasan penyimpanan datanya seperti apa, kerahasiaan dan keamanan, dan juga akuntabilitas. Nah, sedangkan di Indonesia sendiri sudah ada dasar hukumnya, yaitu UU Perlindungan Data Pribadi. Nah, mungkin ada 2 aspek lain ya yang bisa kita bahas. Untuk itu Mbak Ririn mungkin bisa menyampaikan ya Mbak Ririn, silahkan. Oke, jadi terkait dengan etika dan penerapan etika dari SDM, ada beberapa hal yang perlu dikelola, yaitu dari sisi SDM, HR itu harus selalu memastikan bahwa etika ini harus menjadi prioritas utama di dalam perusahaan. Dan setiap tahapannya, mulai dari tahapan seleksi hingga tahapan pengembangan pemeliharaan SDM itu harus berjalan sesuai dengan kode etik. Program-program yang dilakukan oleh perusahaan maupun peraturan-peraturannya itu juga harus dilakukan secara tepat. Kemudian perusahaan juga harus mengetahui mengenai isu-isu etika dan peraturan-peraturan perundangan yang terkait yang kira-kira akan mempengaruhi berjalannya pengelolaan SDM di dalam sebuah perusahaan. Kalau di Indonesia sendiri ada beberapa peraturan yang berlaku, yaitu antara lain mengenai undang-undang dan peraturan pemerintah terkait dengan ketenagakerjaan, kemudian ada juga undang-undang cipta kerja dan juga peraturan-peraturan lain yang dikeluarkan oleh Kementerian Tenaga Kemudian dari sisi corporate governance, code of conduct dan whistleblowing itu ini juga kita bisa terapkan, kita bisa bahas diterapkan di dalam kasus ini, yaitu kita tahu bahwa yang namanya corporate governance itu adalah situasi di mana tindakan atau keputusan yang diambil oleh individu atau perusahaan itu dapat dianggap tidak etis apabila baik secara moral maupun secara hukum, dan di dalam suatu perusahaan itu dimungkinkan terjadinya konflik kepentingan di mana ada situasi di mana kewajiban, obligasi dan kebutuhan pribadi itu bertentangan dengan apa yang dia lakukan, dan ini bisa berimbas kepada bias yang dilakukan dalam proses pengambilan keputusan. Tapi dari sisi lainnya juga ada yang disebut dengan whistleblowing, di mana di dalam sebuah perusahaan itu ada praktik yang disebut dengan whistleblowing, di mana karyawan-karyawan yang mengetahui mengenai tindakan pelanggaran kode etik di dalam perusahaan tersebut dapat melaporkan kesalahan-kesalahan yang terjadi tersebut melalui media tertentu yang sudah diterapkan, yang sudah dimiliki oleh perusahaan untuk kemudian ditindaklanjuti dan ditangani secara publik. Ya, setuju sekali ya saya dengan Saudari Ririn ya. Tadi kan terkait whistleblowing itu sebenarnya kalau terkait kasus Indofarma ini jika ada sistemnya gitu ya, tentunya tidak akan besar dan berlanjut seperti ini ya Saudari Ririn. Ya, betul sekali Mbak Lulu. Memang
isu utamanya ini adalah di whistleblowing-nya ini. Jadi kalau diketahui lebih dini, mungkin tidak akan menjadi sebesar sekarang ini ya. Iya, sampai ke eksternal ya dan sebesar ini. Betul, betul sekali. Oke. Ya. Sebetulnya kalau dari kasusnya Indofarma nih, dia ada juga nih pelanggaran etika dalam teknologi ya, yang kayak tadi udah diomongin. Kalau di Indonesia sendiri sebetulnya udah ada UU Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi nih. Dia menyatakan bahwa perusahaan itu wajib untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data pribadi, khususnya untuk karyawannya. Kemudian pelanggaran itu bisa dapat sanksi hukum dan denda juga. Jadi bisa berpengaruh banget nih buat perusahaan. Kalau di luar negeri, itu ada regulasi di Eropa itu ada Good Data Protection Regulation. Nah itu prinsip umumnya tuh ada untuk mengatur keabsahan atau transparansi data, terus batasannya sampai mana nih data ini bisa dipakai, minimalisasi data yang digunakan karena kan menyangkut dengan privasi ya. Ini ada juga akurasi data, ada juga batas penyimpanan atau retensi data, kerahasiaan dan keamanan, terus ada juga ada akuntabilitas dari perusahaan itu sendiri. Nah, kalau dari subjek yang diambil datanya ini, dia punya hak untuk mengetahui tujuan dan juga dia bisa mengajukan keberatan kalau misalnya tindakan yang menggunakan data dia itu tanpa keputusan dia. Kemudian kalau dianalisa lagi, pelanggarannya itu menyangkut ke dua teori etika. Yang pertama itu virtue ethics yang tadi, itu kan berpengaruh pada karakter dan juga moral dari suatu seseorang ya. Nah sementara Indofarma sendiri ini budaya dan karakternya itu buruk karena menggunakan data orang lain tanpa persetujuan. Sementara kalau misalnya kita ketahui itu persetujuan itu ada persetujuan tipis dan juga persetujuan tebal, dimana harusnya ada sedikit banyak persetujuan yang diberikan ketika data itu digunakan. Namun sayangnya pada kasus Indofarma ini karyawan sama sekali tidak mengetahui kalau datanya digunakan nih, apalagi disangkutkan ke arah fintech. Nah kemudian ada juga pelanggaran teori yang kedua yaitu Kantianism. Ini dia menekankan pada penerapan secara universal dan juga moralitas. Jadi manajemen beranggapan bahwa perusahaan itu bisa nih pakai data karyawan karena kan kita bayar kalian, masa sih kita nggak bisa pakai data kalian? Tentu hal ini benar-benar salah ya kalau misalnya diterapkan secara universal. Apalagi tidak ada persetujuan sama sekali. Berarti memang ini ya Mbak Dinda ya, memang benar-benar dia melanggar dari sisi hukumnya pun dia jelas-jelas melanggar karena si karyawannya itu sama sekali tidak mengetahui kalau datanya digunakan. Jadi dia mau diterapkan di Indonesia mau penerapan di luar negeri semuanya melanggar gitu ya Mbak. Betul banget Mbak Reren. Apalagi ini kan ada sangkut pautnya dengan finansial ya. Yang mana kalau kita bayangkan ketika seseorang itu tidak bisa membayar pinjaman online itu tentu kan ada konsekuensi yang harus dibayarkan kan. Apalagi karyawan ini sama sekali tidak mendapatkan sepeser pun uang ataupun manfaat dari penggunaan datanya dia nih. Makanya ini sangat-sangat melanggar hukum etika lah ya. Penyalahgunaan data juga ya Mbak ya. Betul sekali. Ya, sangat disayangkan ya. Karyawan jadi dirugikan padahal di Indonesia sendiri ataupun secara global sudah berusaha menjaga dengan seluruh aturan yang berlaku ya. Betul. Oke. Ya, mungkin kita bisa bahas dari sudut pandang yang lain. Keuangan ya, mungkin ya dari aspek keuangan. Iya. Kalau dari sisi keuangan kita lihat dulu kan memang si PT Indofarma ini kan dia sudah melakukan manipulasi keuangan yang sudah terjadi cukup lama ya, dari 2020 sampai dengan 2023 dengan kerugian yang cukup besar. Sementara tadi juga kita tahu dijelaskan juga tadi oleh Mbak Lulu bahwa cakupan di dalam keuangan di dalam perusahaan itu ada finance, kemudian ada audit, ada akuntansi, di mana di situ ada pelanggaran teori etika di situ dari sisi karyawan terutama di tim keuangan gitu ya, karena dia juga melanggar etika deontologi karena dia seharusnya melakukan tugas sesuai tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi dia seharusnya melaporkan, dia menyajikan laporan keuangan itu secara objektif dan tetap mempertahankan integritasnya meskipun dia mendapatkan tekanan dari manajemen untuk melakukan manipulasi laporan keuangan. Nah, bagi perusahaan itu sendiri dengan dia meminta karyawan dari bagian keuangan untuk melakukan manipulasi laporan keuangan, dia juga berarti itu pencerminan dari prinsip self-egoismnya
sendiri, dia karena dia perusahaan hanya manajemen khususnya ya, hanya fokus kepada kepentingan dirinya saja, dan dia tidak peduli, dia mengabaikan dampak dari tindakannya itu kepada karyawannya, kepada stakeholder atau pemangku kepentingannya maupun reputasi perusahaan dalam jangka panjang yang tentu saja akan menjadi buruk kalau sampai ketahuan kalau ternyata perusahaan melakukan manipulasi laporan keuangan. Iya, Tuh, mungkin kalau dari aspek lain selain dari tadi ya, dari sisi teknologi, sisi keuangan, kita coba bisa dalami lagi ya tadi Mbak Lulu ya, dari aspek sumber daya manusianya ya Mbak Lulu ya. iya. Kira-kira ini bagaimana ya Mbak Lulu di sini? Oke, iya, dari SDM sendiri ya tentunya ini jadi satu aspek yang paling dirugikan ya teman-teman ya. Karena kan bukan hanya masalah yang tertulis di sini bahwa upah mereka tidak dibayar gitu, tapi dampak dari manipulasi dan hal-hal yang terjadi tadi, keuangan itu kerugian di sana gitu. Mereka bisa kehilangan pekerjaan bagi sebagian dari mereka gitu kan ya. Nah, mungkin kita bisa kembali lagi ke apa sih yang menjadi tuntutan Serikat Pekerja ya di Mei 2024 lalu, di mana mereka berkumpul bersama-sama Serikat Pekerja ini di depan Istana Presiden menyuarakan aspirasi mereka dalam beberapa hal. Yang pertama, sisa upah mereka itu bulan Januari sampai dengan Maret 2024 belum dibayarkan. Jadi mungkin sedikit background di mana 2023 itu mulai tersendat-sendat ya. Lalu dibayarkan separuh gitu ya. Nah, pada saat Mei itu bulan Januari sampai dengan Maret sudah dibayarkan sebagian. Nah, sisa upahnya belum. Sedangkan untuk bulan April 2024 itu belum dibayarkan sama sekali. Nah, lalu ada juga tunjangan kesejahteraan dan tunjangan akhir tahun 2023, di mana dalam kondisi normal ini harusnya tunjangan kan ada komponen ini harus dibayarkan oleh perusahaan gitu ya. Lalu BPJS Kesehatan. Nah, ini kan memang kewajiban dari pemerintah, setiap karyawan itu wajib memiliki BPJS Kesehatan. Lalu DPLK itu DPLK ini juga tidak dibayarkan, pesangon bagi karyawan yang terkena PHK, lalu PMK juga, PMTK itu juga belum dibayarkan di Mei 2024. Nah, dari sudut pandang konsep teori etika sendiri, ini Kantianism gitu ya, kita lihat bahwa pengambilan keputusan ini itu tidak sesuai dengan Kantianism, di mana harusnya menekankan pada moral dan martabat sebagai hak asasi manusia. Nah, ini pengambilan keputusan ini tidak dapat diterima secara universal dan tidak juga mempertimbangkan bagaimana dampaknya terhadap kesejahteraan karyawan. Jika manajemen berpikir gitu ya bahwa ini tuh akan merugikan karyawan, tentunya bukan hal seperti ini yang akan diambil oleh manajemen gitu. Dan yang kedua, deontologi ya, tim SDM menyelesaikan ini tidak membayarkan dan hanya membayarkan separuh gitu ya. Tentunya keputusan ini dilakukan hanya karena ini adalah tugasnya mereka memang sebagai SDM mengikuti apa arahan manajemen tanpa bisa mempertimbangkan bagaimana sih konsekuensinya. Saya rasa sih memang itu kondisinya saat itu ya teman-teman, dan mereka tidak punya pilihan lain. Mungkin ada pendapat lain dari Mbak Ririn maupun Mbak Dinda? Lebih ke mau nanya sih ya Mbak. Nah, kalau misalnya di pelanggarannya Indofarma nih ada dampaknya nggak sih buat perusahaan nih kalau misalnya pembayaran, tadi kan dibilang ya pembayaran gaji tuh dibayarkan telat. Kira-kira ada pengaruhnya nggak sih ke perusahaan tuh? Iya. Tentunya ya Mbak Dinda ya. Kita bisa lihat dulu nih apa saja sih yang dilanggar dari secara regulasi. Yang pertama UU TK 2003 di mana mengatur ya tentang upah dan lain-lain. Lalu juga bagaimana PHK di sana juga diatur gitu ya. Lalu ada peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan, dan juga perjanjian kerja dan sanksi administratif di mana kapan tanggal pengupahan, apa saja benefit itu pasti diatur di dalam perjanjian kerja ini gitu. Nah, dampak pelanggaran ini apa sih? Sudah tentu ya, namanya kita bekerja kan salah satu yang ingin kita dapatkan itu adalah ya hasilnya adalah gaji gitu ya, yang kita perlukan untuk kehidupan kita sehari-hari gitu. Itu basic needs-nya manusia gitu ya, untuk mencukupi seluruh kehidupan kita. Nah, yang pertama pasti produktivitas menurun ya, stres, cemas gitu ya, karena basic needs tidak terpenuhi dan juga mengganggu konsentrasi kerja dan efisiensi. Tentunya kembali lagi ke kualitas kerja juga akan menurun gitu ya. Kalau kita aja lapar kan nggak bisa ya kita bekerja dengan baik gitu kan.
Nah, yang kedua merusaknya reputasi dari perusahaan sendiri gitu ya. Nah, ini juga tidak hanya mempengaruhi konsumen, tapi juga kan yang paling penting adalah investor gitu ya. Pemegang saham juga penting, lalu mitra bisnis dan pemangku kepentingan lainnya. Nah, dari dampak dari sudut pandang hukum itu ya tidak mematuhi kewajiban pembayaran gaji dan juga benefit karyawan, dan ini sebenarnya bisa mengakibatkan perusahaan mendapatkan sanksi hukum berupa denda ataupun tuntutan lainnya. Nah, yang terakhir sudah pasti ketika tadi teman-teman karyawan tidak mendapatkan upahnya mereka, haknya mereka akan mulai mencari pekerjaan lain gitu ya. Dan ketika mereka hilang gitu, pastinya itu akan mengganggu kestabilan operasional perusahaan. Begitu sih mungkin kalau dari sudut pandang SDM ya, Mbak Dinda dan juga Mbak Ririn. Iya, sebenarnya kalau di kasus ini yang paling dirugikan lagi-lagi juga karyawannya ya Mbak ya. Karena kan kalau dengan data dia digunakan untuk pinjaman, kemudian histori kreditnya dia juga dia akan jelek, bisa jadi jelek kan, karena bisa jadi memang itu menjadi pinjaman yang tidak terbayarkan, jadi kredit macet misalnya, itu akan sangat berpengaruh pada karyawannya. Di sini sumber daya manusia yang harusnya melindungi karyawannya malah jadi semacam menjerumuskan karyawannya gitu ya Mbak Lalu ya jadinya ya. Iya, jadi kita bisa bilang ini agak apes ya karyawannya ya. Udah dipakai data pribadinya, tidak dibayarkan haknya, dan mereka sangat dekat dengan ancaman kehilangan pekerjaan gitu ya, karena perusahaan sudah di ujung tanduk sebenarnya. Oke. Kalau selanjutnya dari sisi WBS dan Code of Conduct ini gimana Mbak Dinda? Jadi Mbak Ririn, Mbak Lulu, kalau kita ketahui itu whistleblowing system tuh ada dua prinsipnya. Yang pertama itu whistleblowing internal. Itu biasanya dilakukan di mana karyawan mengutarakan keresahannya lah ibaratnya, atau problema dalam suatu perusahaan itu ke internalnya mereka sendiri. Itu kayak contohnya ke BOD atau ke BOC-nya. Atau mungkin ada komitenya sendiri di suatu perusahaan. Tapi ketika whistleblowing internal ini nggak cukup untuk menangani kasus, itu biasanya orang-orang akan, atau karyawannya ya, terutama yang merasa dirugikan dalam suatu masalah, itu akan beralih keluar tuh. Dia akan mencari publikasi media atau mungkin aparat yang bisa bertanggung jawab, mungkin dari sisi pemerintah, itu ibaratnya kayak pertolongan keluar lah. Gimana caranya untuk menangani hal yang sudah bisa ditampung lagi di dalam. Nah, kalau kita lihat di Indofarma sendiri, kayaknya belum ada whistleblowing internal yang cukup ya, karena kemudian ada blow up dari kasus ini gitu, sehingga serikat pekerja tadi akhirnya memutuskan untuk melapor ke Komisi 6 DPR, kemudian unjuk rasa, itu kan berarti sudah termasuk ke whistleblowing eksternal ya. Nah, kalau kita tinjau dari Code of Conduct, itu ada 5 standar yang dilanggar nih dari Indofarma. Yang pertama itu integritas dan kejujuran, karena tadi kan dibilang ada penyalahgunaan data, yang mana itu tidak ada persetujuan sama sekali. Kemudian ada ketaatan hukum, itu dilanggar juga, karena harusnya mereka membayarkan gaji tepat waktu yang sesuai dibilang Mbak Lulu, tapi sama sekali tidak dibayarkan. Bahkan sampai ke titik-titik belakangnya juga tidak dibayarkan ya Mbak Lulu ya. Kemudian standar kerja, ini bagaimana pengelolaan karyawan, perlindungan karyawan itu sama sekali tidak diatur ya. Terus kemudian proteksi data, seperti yang kita ketahui Mbak Lulu, Mbak Ririn, kalau misalnya data kita sudah masuk ke suatu kredit atau pinjaman online, tentu kan itu akan berpengaruh ke riwayatnya si yang punya data ya. Jadi kan kualitas kredit dan histori utangnya itu bisa berpengaruh nih ke kesejahteraan mereka dalam jangka panjang. Itu kan ada kerugian juga ya dari pelanggaran privasi, terus ada ketidakpercayaan terhadap perusahaannya sendiri gitu. Yang terakhir kan tadi Mbak Ririn sudah bilang kalau ada manipulasi data keuangan ya, itu udah termasuk pelanggaran ke akuntabilitas dan juga pelaporan. Jadi bisa dibilang Indofarma ini sudah melanggar inti-inti dari Code of Conduct yang ada di suatu perusahaan. Kemudian kalau kita
tinjau lagi. Itulah mengapa perlunya whistleblowing nih, supaya bisa kembali ke aturannya seperti apa, atau perusahaan itu bisa kembali menaati kode etiknya gitu kira-kira, Mbak. Iya, iya. Ya, Kalau setuju sih kita Mbak, apalagi Indofarma ini kan BUMN ya, jadi dampaknya bukan hanya ke karyawannya, ke si Indofarmanya sendiri, tapi juga bisa berdampak ke kepercayaan publik terhadap BUMN, terhadap iya, perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah pada umumnya. betul. Nah, Iya, kemudian terakhir mungkin ini ya, jadi dengan kita melihat tadi kita kasus Indofarma itu seperti apa, terus kemudian kita melihat juga dari sisi teorinya seperti apa, kita bisa tahu bahwa dalam sebuah pengambilan keputusan bisnis itu sangat penting untuk menerapkan prinsip-prinsip etika gitu. Jadi perusahaan juga harus membangun dan memelihara budaya etika yang kuat, di mana tadi nilai-nilai kejujuran, integritas, tanggung jawab itu menjadi pedoman. Selain itu tadi bagaimana juga disampaikan oleh Mbak Dinda dan Mbak Lulu bahwa yang namanya whistleblowing mechanism itu perlu ada di dalam sebuah perusahaan, terutama penerapan whistleblowing mechanism yang aman dan efektif, di mana perusahaan itu juga dapat lebih cepat mendeteksi kalau ada terjadi masalah dan juga mengatasi praktek-praktek tidak etis yang mungkin muncul. Mungkin ini adalah solusi dari yang kita bisa tawarkan ya Mbak Dinda dan Mbak Lulu, bahwa penerapan whistleblowing ini perlu diterapkan tidak hanya di Indofarma ataupun di perusahaan-perusahaan yang lain. Mungkin seperti itu ya, Mbak Dinda dan Mbak Lulu, ada mau menambahkan? Ya, saya mau menambahkan sedikit ya, Mbak Ririn. Jadi kalau kita melihat kembali kasus yang baru saja kita bahas ya sebelum ini, di mana whistleblowing itu semakin banyak justru menunjukkan bahwa perusahaan itu sehat gitu ya, bukan buruk. Nah ini yang harus dipercaya dan diaminkan oleh manajemen gitu ya, bahwa ya ketika whistleblowing itu berjalan dengan baik sistemnya, itu justru akan meminimalisir masalah besar terjadi di perusahaan, dan pada akhirnya itu juga nanti akan memberikan benefit yang banyak bagi perusahaan gitu, bukan sebaliknya. Nah ini yang mungkin sosialisasinya di Indonesia perlu kita tekankan lagi gitu ya, karena saat ini mungkin kejadiannya terutama di BUMN Indofarma ini mungkin manajemen takut gitu ya untuk menerapkan hal seperti itu. Dan juga dari kasus atau dari penelitian yang pernah kita baca sebelumnya, itu memang karyawan kebanyakan takut ya untuk melaporkan sesuatu, karena salah satu ancamannya ya adalah kehilangan pekerjaan tentunya. Nah tapi jika whistleblowing sistem ini dijalankan dengan baik, data yang disampaikan, laporan yang disampaikan bisa dijaga kerahasiaannya, tentunya tidak perlu ada ketakutan seperti itu dari karyawan. Begitu ya mungkin ya teman-teman ya. Mungkin demikian ya dari pembahasan kita yang cukup mendalam mengenai kasus Indofarma. Demikian, sekian dari kami. Saya Ririn. Saya Dinda. Dan saya Lulu. Kami Terima kasih telah mendengarkan pembahasan dari kita. Selamat malam. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam.